Salam jumpa dengan saya, Pak Dwianto, yang pada kali ini akan membawakan tentang skala prioritas dan macam-macam kebutuhan materi IPS kelas 7 SMP. Sebelumnya, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kali ini adalah satu, menjelaskan arti skala prioritas dan arti kebutuhan. 2. Menjelaskan dan memberi contoh kebutuhan menurut intensitas. 3. Menjelaskan dan memberi contoh kebutuhan menurut sifat. 4. Menjelaskan dan memberi contoh kebutuhan menurut waktu penggunaan. 5. Menjelaskan dan memberi contoh kebutuhan menurut subjek. Dan terakhir adalah menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan antara manusia satu dengan yang lain. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah menentukan kebutuhan yang paling diutamakan harus dipenuhi. Intinya skala prioritas adalah mengutamakan yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Cara membuat skala prioritas adalah membuat daftar yang memuat semua kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian kita sesuaikan dengan penghasilan dengan urutan mulai kebutuhan sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Jadi intinya kebutuhan adalah apa yang kita butuhkan saat ini, saat besok, atau yang akan datang. Faktor penyebab kebutuhan masyarakat atau bangsa atau orang itu berbeda satu dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi alam, apakah itu daerah tropis, apakah subtropis, atau daerah dingin, peradaban manusia, agama, adat istiadat. Sedangkan faktor penyebab kebutuhan setiap orang berbeda dipengaruhi oleh jenis kelamin, di mana kebutuhan seorang wanita berbeda dengan kebutuhan seorang laki-laki. Kemudian tingkat pendidikan. Tentu saja kebutuhan anak SD dengan kebutuhan anak SMP berbeda. Lingkungan tempat tinggal, kita tinggal di mana? Di kota atau di desa, di pegunungan atau di pantai. Maka dengan adanya tempat tinggal yang berbeda ini, tentu kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing berbeda. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang kehidupan, kita melihat bahwa di negara berkembang mungkin kita masih mengandalkan tenaga kerja berupa manusia. Sedangkan kalau di negara maju, mereka membutuhkan alat-alat teknologi untuk menunjang dalam pekerjaan pertanian misalnya. Kenapa demikian di negara Eropa? Itu karena kurang sumber daya manusia. Sehingga bagaimana bisa mengerjakan yang begitu luas untuk menghasilkan yang banyak, maka mereka harus ditunjang dengan teknologi ya, atau mesin-mesin. Sedangkan di Indonesia yang sumber daya manusianya berlimpah, maka mengandalkan tenaga manusia. Tingkat pendapatan. Masyarakat yang berpendapatan tinggi kebutuhannya berbeda dengan masyarakat yang berpendapatan pas-pasan. Tentu yang dibutuhkan menyesuaikan dengan pendapatan. Status sosial. Status sosial di dalam masyarakat sebagai guru, sebagai jaksa, sebagai dokter, sebagai sopir, sebagai tukang parkir, sebagai pedagang. Tentu kebutuhan masing-masing berbeda sesuai dengan status yang dimilikinya. Kemudian perbedaan selera. Sama-sama pendapatan tinggi, tentu seleranya juga berbeda. Hobinya berbeda, maka kebutuhan pun berbeda pula. Macam kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Kebutuhan menurut intensitas dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kuota saat pas, minum saat haus, makan saat lapar. Nah, secara umum kebutuhan primer ini adalah sandang, pangan, dan
papan. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer atau kebutuhan pelengkap. Contohnya perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, sabun, misalnya rumah. Kalau rumah itu kan kebutuhannya pokoknya rumah, tapi kan kita perlu almari, kursi, kemudian peralatan dapur dan sebagainya. Kebutuhan tersier, kebutuhan atau disebut juga kebutuhan barang mewah. Kebutuhan ini tidak mutlak dipenuhi. Biasanya ini berhubungan dengan harga diri dan tergantung pada kekayaan seseorang. Jadi kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang kesekian. Pingin rumah, saya pingin model yang minimalis. Sebetulnya rumah saja cukup, yang penting bisa untuk berteduh dan tercukupi. Namun kebutuhan akan status sosial atau harga diri bisa juga rumah itu dibuat yang model minimalis, model apalagi ditambah garasi, ditambah pagar, diperhias dan sebagainya. Kebutuhan berikutnya, kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini berkaitan dengan badan atau raga atau jasmani kita. Nah, kebutuhan ini bersifat materi. Contohnya adalah kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia, ya, yang menimbulkan rasa senang, terhibur, kepuasan, ya, aman dan tenang. Nah, contoh-contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, kebutuhan akan rohani yaitu agama, nonton televisi, baca buku, pendidikan, baca media sosial, baca informasi dan lain-lain. Kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan atau perseorangan untuk diri sendiri. Contohnya, ini adalah makan, minum, mobil, sepatu, kacamata, smartphone, kemudian tas, seragam untuk sekolah, untuk dia sendiri. Kemudian kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok atau kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang yang secara bersama-sama, pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh dari kebutuhan ini adalah jalan, jembatan, sekolah, pasar, lapangan, seragam sekolah, seragam olahraga, seragam Dharma Wanita, seragam Karang Taruna, seragam TPQ dan sebagainya yang sifatnya adalah bersama-sama. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu penggunaan. Kebutuhan menurut waktu penggunaan dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, maka berakibat tidak baik bagi kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan. Minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan. Obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Maka ini sifatnya harus segera. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya sekolah. Sekolah itu juga kebutuhan untuk masa yang akan datang. Karena apa? Dengan sekolah dia harus dapat mendapatkan pekerjaan. Dan itu dilalui dengan pendidikan. Nah, kebutuhan yang akan datang ini bisa juga hal menyisihkan sebagian tabungan. Sebagian uangnya untuk ditabung. Dan uang tabungan itu bisa digunakan sewaktu-waktu di saat yang tepat. Kemudian kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan tidak terduga itu adalah kebutuhan yang
datangnya tidak direncanakan. Nah, karena tidak direncanakan, misalnya anak pamit sekolah, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan, otomatis kan mereka membutuhkan biaya rumah sakit yang sifatnya segera, dan ini tidak ada perencanaan semula untuk biaya berobat. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebutuhan tidak terduga. Kemudian kebutuhan yang terjadi sepanjang waktu. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan rutin sehari-hari. Misalnya sekolah di masa PJJ ini ya, kuota itu perlu bagi seorang pelajar. Dan kuota itu sifatnya harus dilakukan dan itu rutin. Kemudian makan, minum rutin, bayar listrik, bayar telepon, bayar pajak tanah, bayar PBB, ya, pajak tanah atau PBB, kemudian biaya sehari-hari, misalnya untuk kontrak rumah, misalnya semacam itu. Jadi ini kebutuhan yang sifatnya rutin, ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian bisa menggunakan materi ini dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa.